Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anazari Rahayu. Saya di sini bersama anggota tim saya yaitu Melisa Maulida, Rifi Fahraniar Sudirman, Sifa Alma Kambul Riza, dan Yaritza Aulia. Kami di sini akan menjelaskan tentang cardiac arrest. Definisi cardiac arrest. Pengertian cardiac arrest adalah hilangnya fungsi jantung secara tiba-tiba dan mendadak. Bisa terjadi pada seseorang yang memang didiagnosa dengan penyakit jantung ataupun tidak. Waktu kejadiannya tidak bisa diperkirakan, terjadi segera setelah gejala nampak. Cardiac arrest adalah serangan jantung yang dipicu oleh kerusakan fungsi listrik di jantung, yang menyebabkan irama jantung tidak teratur, atau bisa disebut aritmia, sehingga fungsi jantung untuk memompa darah ke otak, paru-paru, dan organ lainnya terganggu. Aritmia jantung adalah perubahan pada frekuensi dan irama jantung yang disebabkan oleh kondisi elektrikal abnormal atau otomatis. Etiologi cardiac arrest. Penyebab cardiac arrest yang paling umum adalah gangguan listrik di dalam jantung. Jantung memiliki sistem konduksi listrik yang mengontrol irama jantung tetap normal. Masalah dengan sistem konduksi dapat menyebabkan irama jantung yang abnormal, disebut aritmia. Terdapat banyak tipe dari aritmia. Jantung dapat berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau bahkan berhenti berdetak. Ketika terjadi aritmia, jantung memompa sedikit atau bahkan tidak ada darah di dalam sirkulasi. Aritmia dicetuskan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu penyakit jantung koroner yang menyebabkan infark miokard atau serangan jantung, stres fisik, kelainan bawaan yang mempengaruhi jantung, perubahan struktur jantung, dan obat-obatan. Klasifikasi cardiac arrest. Henti jantung dibedakan berdasarkan aktivitas listrik jantung atau elektrokardiogram dan berdasarkan shockable dan non-shockable. Non-shockable yaitu asistol dan aktivitas elektrik tanpa nadi atau pulseless electrical activity (PEA), dan shockable yaitu fibrilasi vertikal atau VF dan trikardia vertikal tanpa nadi atau pulseless VT. Fibrilasi adalah masalah irama jantung yang terjadi ketika jantung berdetak cepat dengan impuls listrik yang tidak menentu. Pada VF terjadi depolarisasi dan repolarisasi yang cepat dan tidak teratur, di mana jantung kehilangan fungsi koordinasi dan tidak dapat memompa darah secara tidak efektif. Epidemiologi cardiac arrest. Angka kejadian cardiac arrest ini berkisar 10 dari 100.000 orang normal yang berusia di bawah 35 tahun, dan per tahunnya mencapai sekitar 300.000 sampai 350 kasus. Di Inggris, pada tahun 2013 Emergency Medical Service berusaha untuk menyadarkan bahwa ada 28.000 kasus out of hospital cardiac arrest. Manifestasi klinis. Yang pertama, organ-organ tubuh akan mulai berhenti berfungsi akibat tidak adanya suplai oksigen termasuk otak. Yang kedua, hipoksia cerebral atau ketiadaan oksigen ke otak menyebabkan korban kehilangan kesadaran atau kolapse. Yang ketiga, kerusakan otak mungkin terjadi jika cardiac arrest tidak ditangani dalam 5 menit, selanjutnya akan terjadi kematian dalam 10 menit. Yang keempat, napas dangkal dan cepat bahkan bisa terjadi apne atau tidak bernafas. Yang kelima, tekanan darah sangat rendah atau hipotensi, dengan tidak ada denyut nadi yang dapat terasa pada arteri. Yang terakhir, tidak ada denyut jantung. Patofisiologi dari cardiac arrest atau henti jantung. Henti jantung timbul akibat terhentinya semua sinyal kendali listrik di jantung, yaitu tidak ada lagi irama yang spontan. Henti jantung timbul selama pasien mengalami hipoksia berat akibat respirasi yang tidak adekuat. Hipoksia akan menyebabkan serabut-serabut otot dan serabut-serabut saraf tidak mampu untuk mempertahankan konsentrasi elektrolit yang normal di sekitar membran, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas membran dan menyebabkan hilangnya irama normal. Apapun penyebabnya, kombinasi hipoksia dan asidosis respiratorik menyebabkan kerusakan dan kematian sel, terutama pada organ yang lebih sensitif seperti otak, hati, dan ginjal, yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan otot jantung yang cukup berat sehingga dapat terjadi henti jantung. Oke, selanjutnya, penyebab henti jantung yang lainnya adalah akibat dari kegagalan sirkulasi shock karena kehilangan cairan atau darah, atau pada gangguan distribusi cairan dalam sistem sirkulasi. Kehilangan cairan tubuh atau darah bisa akibat dari geostatistik, luka bakar, atau trauma. Sementara pada gangguan distribusi cairan mungkin disebabkan oleh sepsis atau anafilaksis. Organ-organ kekurangan nutrisi esensial dan oksigen sebagai akibat dari
perkembangan shock menjadi henti jantung melalui kegagalan sirkulasi dan pernapasan yang menyebabkan hipoksia dan asidosis. Sebenarnya kedua hal ini dapat terjadi bersamaan. Pada henti jantung, oksigenasi jaringan akan terhenti, termasuk oksigenasi ke otak. Hal tersebut akan menyebabkan terjadi kerusakan otak yang tidak bisa diperbaiki meskipun hanya terjadi dalam hitungan detik sampai menit. Kematian dapat terjadi dalam waktu 8-10 menit. Oleh karena itu, tindakan resusitasi harus segera mungkin dilakukan. Perjalanan pathway dari cardiac arrest. Di kolom yang pertama yang berwarna hijau itu ada respiratory failure atau gagal nafas. Gagal nafas adalah kondisi kegawatan medis yang terjadi akibat gangguan serius pada sistem pernapasan sehingga menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Kolom yang kedua berwarna hijau itu ada shock. Shock adalah kondisi di mana tekanan darah turun secara drastis sehingga terjadi gangguan aliran darah dalam tubuh. Di kolom yang ketiga berwarna biru ada cardiopulmonary failure atau gagal jantung. Adalah kondisi saat pompa jantung melemah sehingga tidak mampu mengalirkan darah yang cukup ke seluruh tubuh. Yang keempat yang berwarna pink itu ada hipoksia atau apsisila arrest atau bisa disebut hipoksia. Hipoksia adalah kondisi rendahnya kadar oksigen di sel dan jaringan. Akibatnya, sel dan jaringan yang ada di seluruh bagian tubuh tidak dapat berfungsi dengan normal. Yang kelima, di kolom yang berwarna biru itu ada sudden ventricular arrhythmia. Apa sih itu? Aritmia adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung. Penderita aritmia bisa merasakan irama jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, dan tidak teratur. Yang terakhir ada sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak. Adalah kondisi ketika jantung berhenti berdetak secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat ditandai dengan hilangnya kesadaran dan nafas yang berhenti. Pemeriksaan dan penunjang diagnostik. Bagaimana cardiac arrest atau henti jantung didiagnosis? Apabila ada yang mengalami kondisi ini dan berhasil diselamatkan, dokter akan mencari tahu apa penyebabnya untuk mencegahnya terjadi lagi di lain waktu. Jadi, tujuan dari diagnosis adalah untuk mengetahui penyebab atau masalah kesehatan di balik terjadinya cardiac arrest. Beberapa tes dan pemeriksaan yang mungkin akan dokter lakukan dalam mendiagnosis cardiac arrest adalah: yang pertama, elektrokardiogram atau EKG. Tes elektrokardiogram dilakukan untuk mendeteksi dan merekam aktivitas listrik jantung. Dengan tes EKG, dokter dapat mengetahui seberapa cepat jantung berdetak serta keteraturan ritmenya. Tes EKG dapat merekam kekuatan dan waktu aliran listrik yang berada di jantung. Penyakit seperti serangan jantung dan jantung iskemik dapat diketahui dengan tes ini. Yang kedua, ekokardiogram. Tes ekokardiogram menggunakan gelombang suara untuk menciptakan gambar jantung Anda. Dokter dapat melihat ukuran, bentuk, dan seberapa baik kinerja katup jantung Anda. Ketiga, tes multiple gated equation atau MEGA. Pada tes MEGA, dokter akan menganalisis seberapa baik jantung Anda memompa darah. Dalam prosedur ini, dokter akan menyuntikkan cairan radioaktif ke pembuluh darah yang akan mengalir menuju jantung. Cairan tersebut menggunakan energi yang nantinya akan terdeteksi oleh kamera. Kamera tersebut akan menghasilkan foto-foto jantung secara detail. Yang keempat, MRI jantung. Prosedur ini menggunakan gelombang magnet dan radio untuk menghasilkan gambar yang detail dari jantung Anda. Dokter menggunakan tes ini untuk memeriksa struktur dan fungsi jantung. Yang kelima, kateterisasi jantung atau angiogram. Kateterisasi jantung dilakukan dengan cara memasukkan tabung ke dalam pembuluh darah Anda, bisa melalui pangkal paha, leher, atau lengan. Dengan kateter, dokter dapat melakukan diagnosis lebih akurat terhadap masalah-masalah pada jantung Anda. Yang keenam, tes darah. Dokter juga mungkin akan mengambil sampel darah Anda untuk diperiksa. Beberapa aspek seperti kadar kalium, magnesium, hormon, dan zat kimia lainnya akan dicek dalam darah Anda. Tes darah juga dapat mendeteksi adanya cedera atau serangan pada jantung.
Komplikasi kardiak arrest. Komplikasi dari kardiak arrest yang umumnya terjadi adalah kerusakan otak dan kematian. Berdasarkan studi yang dilakukan Louisiana State University Health Sciences Center, kardiak arrest adalah penyebab umum dari kerusakan otak. Ini karena henti jantung mendadak membuat sel-sel otak kekurangan oksigen. Akibatnya, sel-sel tersebut akan mati. Beberapa sel-sel yang masih dapat bertahan akan mengalami disfungsi senolik jangka panjang dan korteks cerebral. Korteks cerebral adalah bagian otak yang menerima input senorik seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan terlibat dalam fungsi lebih kompleks seperti menyimpan memori dan bahasa serta mengatur emosi. Adanya kerusakan otak akibat kardiak arrest akan memengaruhi fungsi otak tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang tema pembahasannya adalah hipertensi, dan di sini adalah anggotanya Raden Jihan, Syafira, Rina Revana, Siti Nurmila, Widya, Wahyu Segara. Baiklah, silakan didengarkan dan dicatat bagian yang pentingnya, dan selamat mendengarkan. Hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah dan meningkatkan resiko penyakit seperti jantung, stroke, dan terkadang kematian. Tekanan darah adalah kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama dalam tubuh. Tekanan ini tergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa jantung dan semakin sempit arteri, maka semakin tinggi tekanan darah. Hasil tekanan darah ditulis dalam 2 angka. Angka pertama yaitu sistol, mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi atau berdetak. Angka kedua yaitu diastol, mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detak jantung. Berikutnya adalah etiologi atau penyebab dari hipertensi. Berdasarkan penyebab terjadinya, hipertensi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Berikut penyebab masing-masing kedua jenis hipertensi tersebut. Yang pertama, hipertensi primer. Pada kebanyakan orang dewasa, penyebab tekanan darah tinggi ini seringkali tidak diketahui. Hipertensi primer tidak bisa disembuhkan, akan tetapi bisa dikontrol dengan terapi yang tepat. Dalam hal ini, faktor genetik mungkin berperan penting untuk mengembangkan hipertensi primer dan bentuk tekanan darah tinggi yang cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Yang kedua, hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi daripada hipertensi primer. Hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya 90%. Hipertensi sekunder penyebabnya dapat ditentukan 10%. Antara lain, kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, hipertiroid, penyakit kelenjar adrenal, hiperlandesteronisme, dan lain-lain. Untuk menegakkan diagnosis hipertensi, dilakukan pengukuran darah minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu. Di sini saya akan menjelaskan epidemiologi hipertensi. Epidemiologi hipertensi secara global sangat tinggi. Angka prevalensi hipertensi terus meningkat di Indonesia. Bangka Belitung merupakan provinsi dengan penderita hipertensi terbanyak. Angka kematian akibat komplikasi penyakit hipertensi yang sangat tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang global hipertensi. Prevalensi hipertensi terus meningkat tak hanya pada populasi di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara maju. Dalam 20 tahun jumlah penderita bertambah 400 juta hingga total mencapai 1 triliun pengidap hipertensi pada tahun 2008. 40% penduduk usia 25 tahun mengalami hipertensi. Tingginya kasus hipertensi diduga sebagai
diduga disebabkan oleh peningkatan usia, obesitas, serta pola diet tinggi garam. Di Amerika, kasus hipertensi juga tinggi. Data NHANES 2012 menunjukkan 80 juta penduduk, 32,6% usia 20 tahun penderita hipertensi dengan didominasi oleh laki-laki. Pada populasi usia 20-45 tahun, pada populasi 45-64 tahun, jumlah penderita laki-laki sebanding dengan perempuan. Penderita laki-laki lebih sedikit dibanding wanita pada populasi usia 64 tahun. Data Global Burden of Disease 2015 menunjukkan tingginya angka prevalensi penyakit jantung hipertensi mencapai sekitar 6 juta. Sebagian besar kasus hipertensi merupakan hipertensi primer, hanya sekitar 5% yang termasuk hipertensi sekunder. Di Indonesia, data riset kesehatan dasar 2015 menunjukkan hipertensi diderita oleh 26,5% penduduk Indonesia usia 18 tahun berdasarkan sebaran wilayah yang tinggi populasi hipertensi, yakni Bangka Belitung 30,9%, Kalimantan Selatan 30,8%, Kalimantan Timur 29,6%, Jawa Barat 29,4%. Mortalitas. Data WHO 2015 menunjukkan penyakit kardiovaskuler termasuk penyakit tidak menular yang menyumbang angka kematian sangat tinggi, yakni hingga 17,7 juta kematian. Penyakit jantung iskemia dan stroke merupakan penyakit kardiovaskular yang menimbulkan angka kematian tinggi, dengan hipertensi sebagai salah satu faktor resiko. 9,4 juta kematian timbul akibat komplikasi hipertensi. Izin saya akan menjelaskan hipertensi, hipertensi, manifestasi klinis dan pemeriksaan. Manifestasi klinis. Berbagai manifestasi klinis hipertensi dapat diperoleh dari anamnesis ataupun pemeriksaan fisik. Hal-hal penting yang berkaitan dengan hipertensi harus diketahui, yaitu faktor-faktor risiko dan komplikasi hipertensi berupa kelainan organ target. Faktor-faktor risiko terjadinya hipertensi adalah riwayat hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, dan dislipidemia pada pasien ataupun keluarganya, kebiasaan merokok, obesitas, pola makan, tinggi lemak, garam dan alkohol, kurang aktivitas fisik, dan kepribadian tertentu. Komplikasi yang tidak terkontrol dari hipertensi adalah adanya kerusakan organ target, yaitu jantung, otak, mata, ginjal, dan penumbuh arteri perifer. Anamnesis. 1. Lama dan derajat hipertensi sebelumnya. Tanda-tanda hipertensi sekunder. 1. Riwayat penyakit ginjal dan keluarga atau ginjal polikistik. 2. Penyakit ginjal, infeksi saluran kemih, hematuria. 3. Obat atau bahan kimiawi yang dikonsumsi, pil, kontrasepsi, minuman beralkohol, karbenoxolon, obat tetes hidung, kokain, amfetamin, steroid, obat antiinflamasi non-steroid, eritropoietin, siklosporin. 4. Episode berkeringat nyeri kepala atau ferokmasitoma. 5. Episode lemah otot dan kejang tetani atau aldosteronisme. 3. Faktor-faktor risiko. 1. Riwayat hipertensi dan penyakit kardiovaskuler pada pasien dan keluarga. 2. Riwayat dislipidemia dan pasien pada keluarga. Riwayat diabetes mellitus pada pasien dan keluarga. 4. Kebiasaan merokok. 5. Pola makan. 6. Obesitas. Jumlah latihan fisik. 7. Mendekur, sleep apnea, tanyakan juga kepada suami atau istri atau anak. 8. Kepribadian. 4. Gejala-gejala kerusakan organ target. 1. Otak dan mata, nyeri kepala, vertigo, penglihatan kabur, transient ischemic, untouched deficit sensorik atau motorik. 2. Jantung berdebar, nyeri dada, sesak napas, bengkak tungkai. 3. Ginjal, haus, poliuria, nokturia, hematuria. 4. Arteri perifer, ujung-ujung kaki dingin, claudication intermittent. 5. Obat antihipertensi sebelumnya, jenis obat, keampuhan efek samping. 6. Faktor-faktor lingkungan pribadi dan keluarga.
Patofisiologi hipertensi. Patofisiologi adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang menjelaskan tentang fungsi tubuh yang berkaitan dengan penyakit dan kondisi. Patofisiologi merupakan bidang yang berusaha menjelaskan secara mekanis penyebab hipertensi, yaitu penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Hipertensi sekunder menunjukkan bahwa hipertensi adalah hasil dari kondisi tertentu yang mendasari dengan mekanisme yang terkenal, seperti penyakit ginjal atau gangguan endokrin. Kelebihan aldosteron. Apa sih itu aldosteron? Aldosteron adalah hormon yang diproduksi di bagian luar atau korteks dari kelenjar adrenal yang berada di atas ginjal. Ada kortisol atau katekolamin. Hipertensi persisten merupakan faktor risiko utama penyakit jantung, hipertensi, penyakit arteri koroner, stroke, aneurisma aorta, penyakit arteri privat, dan penyakit ginjal kronis. Selanjutnya, Pathway hipertensi. Pathway hipertensi ini adalah urutannya. Yang pertama itu umur, jenis kelamin, gaya hidup, obesitas. Terus lalu di umur ada elastisitas, arteriosklerosis. Nah, di jenis kelamin itu hipertensi, kerusakan vaskuler pembuluh darah, perubahan struktur penyumbatan pembuluh darah, vasokonstriksi, gangguan sirkulasi. Gangguan sirkulasi bisa mempengaruhi otak, ginjal, pembuluh darah, dan retina. Gangguan sirkulasi jika mempengaruhi otak itu adalah otak akan mempengaruhi resintasi pembuluh darah otak, suplai O2 menurun. Resintasi pembuluh darah otak akan menyebabkan nyeri kepala, gangguan pola tidur. Jika mempengaruhi suplai O2 otak menurun, akan terjadinya sinkops. Terus lalu gangguan perfusi jaringan. Jika mempengaruhi ginjal, dapat mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah ginjal, blood flow menurun, respon RAA, rangsangan aldosteron, reaksi Na, di bawahnya itu edema, kelebihan volume cairan. Jika mempengaruhi pembuluh darah, dibagi dua lagi jadi sistematik dan koroner. Sistematik, vasokonstraksi, arterial load meningkat, penurunan curah jantung, fatigue, intoleransi aktivitas. Kalau koroner, iskemi myocard akan mengalami nyeri dada. Jika retina adalah spasme arteriole, diplopia akan menyebabkan resti injury. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik. Yang pertama itu adalah tanda-tanda dugaan hipertensi sekunder dari kerusakan organ. Pertama, ciri-ciri sindrom Cushing. 2, stigmata kulit berubah. No fibromatosis. Pheochromatoma. Yang 3, palpasi menunjukkan pembesaran ginjal polikistik. 4, auskultasi mendapatkan adanya murmur di abdomen, hipertensi renovaskuler. 5, aukultasi di prekordial atau dada terdengar murmur. Kaurtasio aorta
atau kelainan aorta. 6. Pulsasi di femoral melambat dan melemah, dan tekanan darah femoral menurun. Kaultasio aorta atau kelainan aorta. Kedua, tanda-tanda kerusakan organ. Yang pertama, otak, murmur di atas arteri leher, defek sensorik maupun motorik, defek sensorik maupun motorik. 2. Retina fluoroskopi abnormal. 3. Jantung, lokasi dan karakteristik apikal. Apikal berubah, aritmia, irama galop, rongkin paru, edema tungkai. Yang keempat, arteri perifer, pulsasi menghilang, menurun atau asimetri, ekstremitas dingin, lesi kulit iskemik. Yang kelima, arteri karotis, murmur sistolik. 3. Bukti obesitas sentral. Yang pertama, berat badan. Yang kedua, penambahan ukuran lingkar perut, posisi berdiri pria lebih dari 102 cm, wanita lebih dari 88 cm. Yang ketiga, kenaikan indeks massa tubuh, berat badan kilogram atau tinggi badan meter kubik. Yang keempat, overweight 25 kg 25 kg per M2, obesitas 30 kg per M2. Pemeriksaan penunjang dan diagnostik. Hipertensi dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan darah, karena hipertensi seringkali dapat menimbulkan gejala yang lebih sering dialami oleh seseorang lanjut usia. Orang dewasa, terutama yang berusia di atas 40 tahun dan berisiko tinggi, disarankan setidaknya melakukan pemeriksaan darah setiap tahun. Berikut tahap pemeriksaan darah yang benar dengan menggunakan alat pengukur tekanan darah sphygmomanometer agar didapatkan hasil yang akurat. Pertama, pasien tidak boleh berolahraga, merokok, mengonsumsi minuman yang dengan kandungan kafein 30 menit sebelum pemeriksaan tekanan darah dilakukan. Yang kedua, pasien diminta untuk duduk dengan tenang di kursi dengan kaki berpijak pada lantai. Yang ketiga, pastikan buang air kecil sebelum melakukan pemeriksaan darah. Yang keempat, baik dokter maupun pasien tidak boleh berbicara selama pemeriksaan dilakukan. Yang kelima, lepas pakaian yang menutupi area pemasangan manset. Yang keenam, tekanan darah diukur dengan kedua tangan. Diukur pada kedua lengan. Untuk mengukur tekanan darah selanjutnya, gunakan dengan tekanan darah yang lebih tinggi untuk mengukurnya. Yang ketujuh, pengukuran tekanan darah dilakukan seminimal 2 kali dalam jeda waktu 2 menit. Yang ke-8, bila diperlukan, dokter yang mengajukan pemeriksaan penunjang serta pemeriksaan darah urin, atau foto rentgen untuk melihat kemungkinan dan komplikasi yang sudah ditimbulkan akibat hipertensi. Penata laksanaan medis. Yang pertama ada terapi non-farmakologi, yaitu terapi yang tidak menggunakan obat-obatan antihipertensi, melainkan dengan memodifikasi gaya hidup lebih sehat yang meliputi pola diet, aktivitas fisik, larangan merokok, dan pembatasan konsumsi alkohol. Yang kedua ada terapi farmakologis, yaitu terapi yang didasari dengan penggunaan obat antihipertensi dari berbagai golongan, dapat diberikan antihipertensi tunggal maupun kombinasi. Komplikasi. Yang pertama, aterosklerosis. Tekanan darah tinggi memicu pergeseran arteri yang kemudian disertai dengan penimbunan lemak di dinding pembuluh darah. Yang kedua, kehilangan penglihatan.
Kondisi ini terjadi karena penebalan dan penyempitan pembuluh darah di mata. Yang ketiga, diseksi aorta atau robeknya lapisan dinding dalam aorta. Yang keempat, terbentuk aneurisma. Aneurisma adalah benjolan atau gelembung pada dinding pembuluh darah akibat kelemahan pada dinding tersebut. Yang kelima, gagal ginjal. Tekanan darah tinggi bisa memicu penyempitan pembuluh darah di ginjal. Yang keenam, gagal jantung. Tingginya tekanan darah membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang terakhir, demensia vaskuler. Hipertensi bisa menyebabkan gangguan pada aliran darah ke otak.